animasi Indonesia terbaru yang lagi rame banget dibahas. Judulnya Jumbo. Film ini tayang pas lebaran 2025 kemarin, dan jujur aku tuh penasaran banget. Karena tuh katanya ini project yang udah digarap selama 5 tahun. Lama juga kan? Nah, berarti harapannya sih bakal dapet sesuatu yang spesial dong. Nah, ini dia posternya. Ceritanya gimana sih? Penasaran kan? Nah, jadi tuh ceritanya tuh gini, Jumbo ini ngangkat kisah anak cowok umur 10 tahun, namanya Don. Nah, ini Don. Don ini sering banget dibully atau dirundung sama temen-temennya gara-gara badannya yang besar. Makanya Don ini dijuluki Jumbo. Tapi di balik semua itu, ternyata Don punya mimpi yang besar. Dia pengen mementaskan dongeng warisan orang tuanya yang udah meninggal. Sayangnya buku dongeng itu malah dicuri sama Ata. Ata ini suka ngebully Don. Waktu Don lagi galau, lagi sedih, bingung mau gimana, muncul sosok cewek misterius dari dunia lain. Namanya Mary. Nah, ini Mary. Mereka lalu terlibat dalam petualangan seru yang penuh emosi tentang keberanian, kehilangan, persahabatan. Dan dari situ ceritanya jadi semakin berkembang ke arah yang gak terduga. Lalu soal visual sama animasinya gimana sih? Nah, lihat ya nih detail animasinya. Aku harus cari radio itu. Dan aku yakin cuma kalian yang bisa bantu aku. Kalau kita menang, aku gak bakal diledekin jempolnya. Gila kan? Visualnya tuh niat banget. Dari lighting, gerakan karakter, sampai sudut kamera, semuanya udah jauh berkembang dibandingkan animasi lokal beberapa tahun yang lalu. Karakternya tuh hidup dan juga ekspresif banget. Salut banget pokoknya sama tim produksinya. Nah, buat dialog sama pengisi suaranya nih, dialognya itu udah mulai enak didengar, gak kaku, dan juga sesuai sama karakter dan umur dari tokoh-tokohnya. Pengisi suaranya juga pas banget, natural, gak maksa, dan bisa bikin kita relate. Tapi ada sedikit kekurangan dari film ini. Dari ceritanya tuh gimana ya? Ini nih banyak banget jadi bahan obrolan atau bahan omongan sama netizen. Ceritanya tuh kayak kurang fokus gitu. Di satu sisi kita diajak ikut drama keluarganya Don, lalu tiba-tiba pindah ke dunia lain yang penuh misteri. Terus ada juga konflik soal pembebasan lahan makam, bahkan sampai ke urusan penangkapan arwah segala. Buat film anak-anak, terutama yang masih di bawah usia 5 tahun, ini jelas sih terlalu kompleks dan berat. Banyak juga yang ngerasa alurnya itu terlalu bercabang dan lompat-lompat. Jadi agak sulit buat anak kecil bener-bener ngerti sama inti dari cerita film Jumbo ini. Tokohnya ini juga banyak. Ada Pak Kades yang punya dendam pribadi, sampai ada karakter tambahan kayak Nurman, Atta, Mai, dan lain-lain. Karena semuanya ingin ditampilkan, alurnya jadi padat banget dan kadang malah bikin penonton bingung. Tapi ya, dibalik kekurangan itu, dibalik itu semua tadi, banyak banget pesan-pesan moral yang keren kok. Ini ya, walaupun ceritanya agak kemana-mana, tapi ada banyak hal positif yang bisa kita ambil. Yang pertama nih, pentingnya untuk jadi pendengar yang baik. Yang kedua,
belajar kerjasama dan menjaga janji. Dan yang ketiga, saling memaafkan dan menghargai peran orang lain. Ini ada cuplikannya. Tiap ada peran yang bersedih, ada peran yang menghibur. Kamu penghibur Oma. Dan setiap ada peran yang bercerita, harus ada juga peran yang mendengarkan. Terus soundtracknya tuh gimana sih? Soundtrack di film Jumbo itu gak main-main. Musiknya itu benar-benar ngangkat suasana film. Gak cuma jadi latar, tapi juga ikut membangun emosi dari awal sampai akhir. Lagu-lagunya juga pas banget. Ada yang mellow buat adegan sedih, ada juga yang semangat waktu Don lagi berjuang. Beberapa bahkan liriknya tuh nyambung sama tema film. Soal keberanian, harapan, dan memaafkan. Dan yang paling kerasa, musiknya tuh nempel banget. Nih, dengerin ya cuplikannya. Akhirnya takkan ada akhir, doaku agar kau selalu arungi hidup berbalut senyuman di hati. Jadi setelah film selesai itu masih terngiang-ngiang di kepala lagu ini tuh. Pokoknya salah satu yang paling stand out dari film ini ya soundtracknya. Jadi tuh bisa bikin nonton semakin berasa. Nah, terus worth it gak sih film ini? Jawabannya ya tetap worth it lah. Khususnya nih buat kamu yang mau dukung karya anak bangsa, suka visual animasi yang keren, pengen nonton bareng sama keluarga sambil ngobrolin nilai-nilai moralnya, itu cocok banget. Tapi kalau kamu nyari cerita yang super solid dan to the point, mungkin film ini bakal lebih cocok ditonton sambil santai aja sih. Nggak usah terlalu serius mikirin alurnya, nikmati aja visual sama feel-nya. Nah, gimana nih menurut kamu? Tulis di komentar ya, kamu tim ceritanya menyentuh atau ceritanya bikin bingung? Ayo ngobrol bareng di kolom komentar.